Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Abdul Wahab. Saya di project ini memiliki role sebagai project manager. Pada project kali ini, kami membuat sebuah sistem digital inventory yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan inventory pada toko daging kokoh yang sebelumnya dilakukan secara manual, termasuk penyuplaian stok masuk dan stok keluar, termasuk juga pelaporan-pelaporan biaya terkait profit dan hal lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sebagai analis, Wahyu Ardianto. Baik, terima kasih. Di sini saya Wahyu Ardian akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan rancangan yang kami buat. Berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan tersebut, kami merancang aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun smartphone. Dalam pengembangannya, digunakan framework Laravel sebagai backend untuk mengelola logika sistem dan MySQL sebagai database management system untuk penyimpanan serta pengelolaan data. Sistem yang dikembangkan memiliki beberapa fitur utama, antara lain yaitu ada pencatatan stok barang masuk dan keluar secara otomatis, sehingga meminimalkan kesalahan manusia dalam proses pengelolaan persediaan. Kemudian ada juga penyajian laporan stok dan transaksi secara real time, agar pengguna dapat memantau kondisi stok dan aktivitas penjualan dengan cepat dan juga akurat. Kemudian ada juga fitur autentikasi pengguna atau login untuk membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang, sehingga keamanan data lebih terjamin. Ada juga dashboard interaktif yang menampilkan ringkasan informasi mengenai jumlah stok, transaksi, dan juga aktivitas toko seperti visual dan informatif. Kemudian yang terakhir ada juga dengan adanya sistem ini, proses operasional toko dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan juga terintegrasi dalam satu platform digital. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Andini. Silakan. Saya Rizkan ini, di sini saya mengambil role UI UX dan saya akan menjelaskan mockup toko daging kokoh. Halaman pertama yang akan saya jelaskan adalah halaman login. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan email dan password agar dapat mengakses sistem. Desain dibuat dengan tampilan sederhana dan fokus pada form login dengan warna netral agar terlihat profesional. Next, halaman dashboard. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Dashboard berfungsi sebagai tampilan utama yang menampilkan ringkasan dari keseluruhan aktivitas sistem seperti jumlah produk, jumlah supplier, jumlah transaksi, serta total stok yang tersedia. Terdapat juga tabel transaksi terbaru dan grafik penjualan agar admin dapat memantau performa penjualan dengan mudah. Desain dashboard dibuat bersih dengan warna lembut dan tata letak yang rapi agar informasi mudah dibaca. Next, selanjutnya di halaman stok. Berikut adalah halaman stok yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu stock in dan stock out. Pada halaman ini, admin dapat menambah, mengedit, maupun memperbarui data stok produk. Contohnya pada tampilan edit stock in, terdapat beberapa form input, seperti nama produk, supplier, quantity, price per unit, total price, data, dan action. Next. Selanjutnya adalah halaman supplier. Berikutnya adalah halaman supplier yang berfungsi untuk menampilkan serta mengolah data pemasok. Pada halaman ini terdapat tabel berisi informasi seperti ID, nama supplier, kontak, dan alamat. Di kolom terakhir terdapat tombol edit dan delete yang memudahkan admin untuk memperbarui atau menghapus data supplier. Selain itu, terdapat tombol add new supplier di bagian kanan atas untuk menambahkan supplier baru. Next. Di bagian halaman POS atau Point of Sale, di sini pengguna bisa mencari produk lewat kolom search produk, lalu klik produk yang ingin dijual. Produk yang dipilih otomatis muncul di daftar sebelah kiri, lengkap dengan jumlah, harga, dan total. Tombol Process Sale berwarna hijau terang menandakan aksi utama, yaitu menyelesaikan transaksi. Selanjutnya ada Profile Report. Pengguna bisa
rentang tanggal, lalu sistem otomatis menampilkan total penjualan, biaya, dan keuntungan bersih. Warna tiap data seperti biru untuk pendapatan, hijau untuk profit, membantu pengguna memahami informasi dengan cepat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Agung untuk demo front-end developer. Nama kawan atau sebagai front-end developer. Pada aplikasi manajemen dari yaitu toko dan toko yang sudah dikunjunginya, tampilan yang termuka didasarkan pada desain mockup yang telah dipikirkan sebelumnya. Implementasi dilakukan dengan menggunakan Laravel dengan Flash dan Tailwind CSS. Aplikasi ini menawarkan yang konsisten dan responsif di berbagai front, dengan fokus pada navigasi yang mudah dan secara real time. Pada proyek tersebut seperti pencarian produk di point of sale, validasi form langsung pada dashboard yang informatif, menampilkan ringkasan penting dalam arti tampilan. Pada proyek tersebut, tim juga menghadirkan solusi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga efektif dan komponen-komponen interaktif yang membantu pengguna untuk digunakan sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa mengenai Ya, ini akan menjelaskan mengenai arsitektur teknis dan manajemen data dalam sistem Capstan ini. Sistem Capstan ini dibangun menggunakan framework Laravel 12, di mana kami menggunakan sebagai kerangka kerja backend utama yang memberikan struktur kode yang modular, aman, dan mudah dikelola. Adapun database yang kami gunakan yaitu di sini MySQL. Di sini sistem penyimpanan data yang kokoh dan efisien, di mana perannya berfungsi sebagai gudang data utama yang andal dan performa query yang cepat. Pengelolaan data di sini pun diatur melalui fitur Eloquent ORM, di mana memungkinkan kami menggunakan model sebagai jembatan sehingga kami dapat berinteraksi dengan database menggunakan sintaks PHP yang elegan tanpa harus menulis query SQL mentah. Adapun di sini item-item kunci dalam database model, diantaranya ada folder terkait, yaitu ada out, produk, supplier, stock in, dan stock out, di mana out menyimpan data autentikasi profil pengguna dan hak akses. Pada folder produk menyimpan detail setiap produk seperti nama, harga, kategori, dan stok. Di mana ada folder supplier yang mencatat semua informasi mitra pemasok. Adapun folder stock in yang mencatat riwayat setiap barang yang masuk ke gudang atau inventaris, dan stock out yang mencatat riwayat setiap barang yang keluar dari inventaris, misalnya penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Firdiansyah. Assalamualaikum, saya Ahmad Firdiansyah, saya sebagai tester. Untuk yang pertama, kita bisa memasukkan email dan passwordnya untuk login. Lalu untuk produk, kita bisa add new product. Nah, untuk nama produknya misalnya nama dagingnya, untuk ukurannya untuk bisa kilo, gram, yang lain. Untuk harganya ya misalkan untuk harga jualnya, nah coba create produk. Nah bisa ya masuk data-datanya ya seperti itu. Nah, bisa di delete juga kalau ingin menghapusnya. Ya, selanjutnya ke supplier. Untuk di halaman supplier kita bisa menambahkan suppliernya. Tolong, ayo mas, tolong mas. Untuk namanya ada nama, kontak, dan alamatnya. Pertama masukkan namanya dulu. Misal Bagus Abdul Wahad, nomor HP-nya sekalian. Alamatnya di Polres ya, orang Polres. Ya bisa ya, dan bisa dihapus juga. Tolong dihapus salah satunya. Nah, selanjutnya yaitu stok.
Yang pertama ada stock in. Stock in itu untuk memasukkan stok yang telah masuk. Ya, kita coba dulu. Pertama stok. Stoknya ada apa aja? Ya ada kambing, lalu suppliernya, terus ada quantity, ada price per unit, tanggal, dan catatan tambahan. Ya, untuk menambahkan stok, pertama bisa menambahkan produk, supplier, quantity, lalu price per unit, tanggal, dan catatan tambahannya jika ada notes-nya. Ya, silakan update. Dan ya berhasil ya. Lalu ada stock out. Nah, di stock out ini untuk coba masukkan add stock outnya. Siapa tidak? Nah, ini bersama seperti stock in. Nah, bisa. Lalu untuk report ada pertama sales report. Sales report masukkan tanggalnya. Tanggal 6 dan sampai tanggal 8. Ya. Lalu selanjutnya stock report. Ini adalah stok-stoknya yang tersedia, yang masuk dan yang keluar. Lalu untuk profit report, terdapat profit. Sama seperti sales reportnya, seperti bisa menambahkan jam dan seperti bisa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya. Cukup sekian presentasi showcase dari Project Capstone Toko Daging Kokoh. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi